Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Dwi Susanto dengan kunyah Abu Umar. Saya domisili sekarang di Bekasi, Jawa Barat. Adapun saya asli dari Jawa Timur. Saat ini saya diamanahkan sebagai owner sekaligus direktur dari At-Taifah, sebuah perusahaan herbal obat tradisional yang saat ini walhamdulillah pemasarannya sudah nasional dan walhamdulillah sudah memperoleh izin dari BPOM dan sertifikat halal. Nama At-Taifah itu sendiri kami ambil dari At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah itu adalah nama lain dari Al-Athari atau Al-Firqatun Najiyah atau bisa dikatakan As-Salaf. Maka kami berharap dengan nama At-Taifah Al-Mansurah ini kita menjadi kelompok yang dipilih oleh Allah. Kelompok yang itu memberi kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi kaum muslimin. Maka dari awal kami mendirikan usaha ini, kami mendirikan perusahaan ini, kami berazam untuk bisa memberikan manfaat. Dari situlah nama At-Taifah ini muncul. Jadi At-Taifah itu secara bahasa artinya sebagai kelompok. Ya, kelompok yang apa? Kelompok yang itu berharap dari pertolongan Allah, seperti itu. Karena kita menyadari, kita introspeksi diri bahwasanya kita tidak punya daya dan upaya selain pertolongan dari Allah. Bahkan kita bukan seorang yang ahli marketing, kita bukan seorang yang ahli penjualan, ahli sebagainya dari sisi bisnis, semata-mata karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bismillah, sampai hari ini produk paket penyubur masih menjadi best seller di tempat kami, diantaranya madu stamen dan garduo, dan selanjutnya diikuti oleh madu-madu untuk kesehatan, seperti madu biomata untuk kesehatan mata, madu mazero untuk lambung, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Alasan kami memilih usaha herbal yang pertama adalah adanya tujuan kami untuk membantu kaum muslimin, membantu di bidang kesehatan. Yang kedua adalah adanya tren dari masyarakat, wabil khusus masyarakat Indonesia terkait pengobatan kembali ke alam. Selanjutnya yang ketiga, kenapa kami memilih pengobatan herbal, yakni kami berusaha untuk mewarisi pengobatan herbal ini kan warisan dari nenek moyang. Nah, kami berusaha untuk melestarikan pengobatan itu. Jadi kurang lebih itu 3 poin utama itu yang menjadi alasan kami untuk kenapa memilih pengobatan herbal. Terkait kegagalan di dalam usaha tentunya pernah. Dan itu insya Allah hampir seluruh pengusaha yang hari ini mereka survive itu pasti pernah mengalami kegagalan. Yang utama bukan pernah atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapin kegagalan tersebut. Yang jelas yang utama adalah itu karena qadarullah, karena itu sudah menjadi takdir Allah. Bisa jadi di balik kegagalan itu yang mungkin menyesakkan dada kita, baik itu dari sisi ditipu, atau kerugian, atau bahkan bangkrut sekalipun, itu bisa jadi ada suatu hal yang itu ada hikmahnya yang mungkin saat ini belum kita ketahui. Maka yang paling utama adalah bukan pernah atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapin kegagalan tersebut. Tentunya bagi seorang yang bertakwa, seorang yang percaya kepada hari akhir, kita percaya bahwasanya apa yang terjadi di kita, apa yang terjadi hari ini, baik kepada kita atau kepada siapapun, itu sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita tenangkan hati kita ridho, bahkan mungkin sebagian orang yang sudah tingkat keimanannya yang luar biasa, ketika mereka diuji dengan kesusahan, diuji dengan kegagalan, mereka bahkan ada yang bersyukur, Masya Allah. Maka yang utama, yang pertama adalah ridho. Ridho ketika kita mengalami usaha-usaha kita, mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan, maka yang pertama adalah ridho. Terus yang kedua, istighfar. Bisa jadi kegagalan kita, kebangkrutan kita, usaha kita bisa jadi karena selama ini kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat bisa jadi dalam artian yang luas.
bisa jadi transaksi kita ada yang melanggar syariat, bisa jadi selama ini Allah uji kita dengan larisnya dagangan kita, kita melalaikan sholat, atau bisa jadi melalaikan sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Makanya Allah tegur itu. Nah, makanya yang paling utama ketika kita menghadapi cobaan kegagalan ini, kita introspeksi diri. Yang pertama kita ridho, yang kedua kita istighfar. Dan selanjutnya kita cari sebab-sebab yang itu bisa menaikkan kembali usaha kita. Tentunya sebab-sebab yang tidak melanggar syariat. Baik. Sebenarnya nasihat ini wajib bagi kami sendiri. Artinya kami berusaha untuk menasihatin diri kami sendiri. Ketika untuk memulai usaha, maka yang paling utama yakni luruskan niat. Ketika kita usaha itu niatnya untuk apa sih? Gitu. Itu pertanyakan kepada hati nurani kita. Kenapa itu penting? Karena itu akan nanti akan mempengaruhi jalannya kita dalam mengelola usaha. Berapa banyak orang yang hari ini mereka itu pengen jadi usaha hanya biar disebut bos. Hanya agar disebut sebagai seorang entrepreneur atau sebagai orang yang pengusaha. Maka niat kita yang paling utama adalah niat untuk ibadah. Niat untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Sebagaimana telah berlalu sirah sahabat, sebagaimana sahabat yang mereka itu menjadi orang kaya, menjadi seorang pengusaha. Dengan hartanya dia bisa infakkan. Mereka bisa wakafkan untuk dakwah seperti itu. Dan itu harusnya menjadi cita-cita seorang pengusaha muslim. Itu yang pertama. Jadi niat kita untuk apa? Jangan sampai ketika nanti dari awal kita udah salah niat, akhirnya ketika Allah uji dengan berkembangnya usaha kita, dengan banyaknya harta kita, kita menjadi sebagaimana wa na'udzubillah yang telah ditulis di dalam Al-Quran sebagai korun-korun baru abad ini. Yang mengatakan bahwasanya tidaklah aku dapatkan ini melainkan karena kepintaranku. Wa na'udzubillah. Jadi ketika kita memulai usaha yang paling utama adalah niat. Yang kedua, setelah niat adalah perlunya kita tahu usaha kita melanggar syariat atau tidak. Nah, setelah niat, kita luruskan niat, kita udah pilih nih, bahwasanya kita bismillah, kita usaha pengen untuk maslahat umat, untuk membantu dakwah, untuk berkembangnya syariat Islam. Nah, yang kedua, kita pilih usaha yang tidak melanggar syariat. Karena di luar sana banyak usaha-usaha yang menghasilkan cuan, Masya Allah, menghasilkan cuan, tapi ada juga sisi yang melanggar syariat. Entah itu dari akadnya, bersinggungan dengan riba, entah itu cara muamalahnya yang mengurangi timbangan, ghis, menipu, dan lain sebagainya. Maka ini tentunya kita harus tahu, oh ternyata usaha ini dilarang oleh syariat. Taib, berarti tidak harus saya ambil. Kita akan ganti yang lain. Jadi itu yang kedua. Kita memilih usaha yang usaha itu tidak melanggar syariat. Selanjutnya yang ketiga, pilihlah usaha yang kita senang atau hobi. Kenapa? Ketika kita sudah hobi, ketika kita senang menjalani usaha itu, meskipun di awal usaha itu tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan materi, tidak menghasilkan keuntungan, maka kita akan menjalannya dengan rasa yang senang. Beda ceritanya ketika kita terpaksa. Kita jualan, kita membuat produk, tapi dengan hati yang nggak ikhlas, hati yang nggak suka. Maka ya akhirnya menghasilkan produk yang tidak bagus. Tapi ketika itu sudah menjadi hobi kita, hobi kita, contohnya kita hobi otomotif. Kita jual beli motor, atau kita mempunyai bengkel. Maka yang seperti ini seandainya awal-awal usaha kita memulai usaha itu sepi, never mind, nggak ada masalah. Karena apa? Kita senang, hati kita senang, karena kita bisa menyalurkan hobi kita. Tentunya dengan pedoman nomor 1 dan nomor 2, niatnya bagus dan tidak melanggar syariat. Jadi 3 poin utama itu yang hendaknya siapapun pengusaha muslim, dia niatkan satu niat usaha itu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, memilih usaha yang tidak melanggar syariat, dan itu tidak melalaikan kewajiban kita dari menyembah Allah, dari beribadah. Terus yang ketiga adalah pilih usaha yang itu kita senangi atau kita hobi. Seperti itu. Kalau dibilang butuh modal, ya butuh modal. Apakah harus uang? Nah, ini yang perlu kita pahami. Tidak semua modal itu harus berupa uang. Saya ulangi lagi, tidak semua modal itu harus berupa uang. Lah,
Sekarang timbul pertanyaan, kalau tidak uang apa? Yang pertama, satu, relasi, jaringan. Kita bisa memanfaatkan relasi kita. Makanya itulah di dalam syariat Islam kita disuruh untuk saling bermuamalah, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Fungsinya biar apa? Terbentuk jaringan. Terbentuk jaringan. Dan yang paling utama, modal yang paling utama adalah diri kita sendiri. Ketika orang udah mengenal kita sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, maka itu modal yang paling besar. Hatta seandainya kita mempunyai modal sekian juta atau sekian puluh juta, tapi kita dikenal di masyarakat, kita dikenal di jaringan kita bahwasannya kita bukan orang yang amanah, maka usaha kita tidak akan jalan. Karena orang tidak akan percaya bermuamalah dengan kita. Maka modal yang paling utama adalah apa? Diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi pedagang yang amanah. Bagaimana kita menjadi pedagang yang tepat waktu. Amanah dari sisi pembayaran. Amanah dari sisi tepat waktunya, amanah dari sisi menepati janjinya, menepati akad-akadnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jujur. Jujur terkait apa? Bisa jadi jujur terkait menjelaskan barangnya. Jujur terkait deskripsi barangnya. Jujur terkait apa? Timbangan dan lain sebagainya. Maka dua faktor utama ini ketika ada di diri kita, insya Allah dengan sendirinya modal uang itu akan datang. Kok bisa yakin? Iya, karena Allah lah yang menggerakkan hati-hati manusia, mereka ingin dekat dengan kita. Tentunya, hatta orang yang fajir sekalipun, hatta orang yang tidak beriman sekalipun, ketika bermuamalah, mereka tidak ingin dikhianatin. Orang yang tidak beriman, orang yang fajir, orang yang ahli maksiat, ketika dia bermuamalah, pasti dia memilih orang yang amanah. Dia memilih orang yang jujur. Karena apa? Dia tidak ingin ditipu. Meskipun dia bisa jadi selama ini dia penipu, tapi dia tidak mau ditipu. Itulah fitrah manusia. Makanya ketika kita punya sifat amanah, kita punya sifat jujur, dengan sendirinya orang akan datang dengan kita. Jadi itu faktor utama. Tidak melulu tentang berapa banyak uang kamu, berapa banyak aset kamu, tidak. Tapi faktor utama, modal untuk usaha adalah kepribadian kita. Kita menjadi sosok yang amanah, kita menjadi sosok yang jujur. Terkait nge-branding nama At-Thaifah, bismillah, yang tentunya semua itu karena kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kami semata-mata tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Tapi di antara ikhtiar kami, berbarengan dengan ikhtiar kami, maka yang pertama kami berusaha untuk konsisten, untuk istiqomah menampilkan produk-produk yang bermanfaat. Ketika kita berbicara madu, maka kami semaksimal mungkin menyajikan bahwasannya madu yang kita jual, madu yang kita pasarkan sampai ke agen-agen itulah madu yang asli. Madu yang terbukti kualitasnya, keasliannya. Kenapa? Meskipun dari sisi harga bisa jadi itu lebih mahal dibandingkan yang lain, tapi ketika seorang konsumen atau pembeli mendapatkan produknya berkualitas, maka mereka akan kembali membeli. Beda ceritanya meskipun itu mendapatkan harga yang murah, tapi ketika itu dia merasa ditipu, maka dia tidak akan kembali lagi. Itu yang pertama. Jadi kita fokus di kualitas produk, baik itu kualitas dari sisi madunya ataupun dari kualitas dari sisi herbalnya. Terus selanjutnya yang kedua apa? Yang kedua kita berusaha untuk konsisten menerapkan pola distribusi sales canvas. Jadi kita berusaha menyebar produk-produk kita, terutama di area Jakarta, Bekasi, dan sebagian Depok dan Bogor, kita berusaha mengenalkan ke masyarakat bahwasanya, oh ini loh ada yang produk herbal, ada produk obat tradisional yang mereknya At-Thaifah. Dan tentunya tidak kita lupakan juga, kita berusaha konsisten untuk, karena di saat ini adalah medsos, orang gemar melakukan transaksi dengan medsos atau mereka menggunakan medsos, maka kita masuk ke situ. Kita masuk ke situ, iklan, kita bikin konten-konten dan lain sebagainya, tapi dengan catatan kita bikin konten, tentunya konten-konten itu yang tidak menyalahi syariat. Di antaranya apa? Alhamdulillah kita tidak memakai musik. Alhamdulillah kita tidak menggunakan iklan-iklan yang berhubungan dengan wanita dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha untuk konsisten, kita iklankan produk kita semaksimal mungkin. Adapun berhasilnya, adapun berkembangnya, maka kembali lagi itu bukan tugas kita.
Tugas kita hanya ikhtiar, adapun hasilnya maka itu adalah hak prerogatif, adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kurang lebih seperti itu. Jadi selama ini yang kami kerjakan itu lebih ke arah membangun rohaninya. Membangun rohaninya. Bagaimana rohaninya kita sentuh. Tentunya ketika seorang itu rohaninya menjadi bagus, keimanannya bagus, insya Allah akhlaknya, muamalahnya itu akan bagus juga. Yang pertama, kita berusaha untuk mencanangkan di sini tiap pagi sebelum kerja itu ngaji rutin selama 30 menit. Jadi kita bikinkan kelas-kelas. Ada yang namanya kelas Iqra, itu buat teman-teman yang emang selama ini belum bisa baca Quran sama sekali. Belum bisa membaca huruf hijaiyah sama sekali. Jadi kita masukkan ke kelas Iqra. Ada juga yang namanya kelas perbaikan makhorijul huruf. Jadi teman-teman yang selama ini sudah bisa baca, tapi ada sebagian besar makhorijul hurufnya kurang tepat, mari kita masukkan kelas tersebut. Jadi emang di sini ada kelas-kelas seperti itu. Itu ada juga kelas yang udah mahir. Jadi kalau kelas yang sudah mahir itu nanti dia akan berkelompok dengan teman-teman yang lain, akan membaca bareng-bareng, saling menyimak seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi sebelum kerja kita adakan ngaji baca Quran rutin setiap hari. Terus yang kedua, insya Allah setiap Senin kami ada kajian rutin terkait bab-bab fikih atau bab-bab ibadah. Kajian kitab tiap hari Senin itu dibawakan oleh Ustadz Hasan Al-Jaisi, membahas kitab hadis Arba'in Nawawi. Alhamdulillah untuk hari ini sudah masuk di hadis ke-28. Jadi itu kajian rutin. Dan juga di hari Selasa dan Kamis kami juga ada kajian rutin terkait pelajaran bahasa Arab. Adapun kitab yang dibahas adalah Al-Arabiyah Baina Yadaik yang level kedua, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kami berusaha untuk kalau ibarat kata orang bilang itu seperti kerja rasa pesantren. Bisa jadi dulu teman-teman yang hari ini mereka udah kenal sunnah, hari ini mereka udah kenal dakwah, dulunya orang yang amah, orang yang belum ngaji, tapi merindukan suasana yang mirip-mirip pesantren. Meskipun kalau dibilang pesantren bukan, tapi mirip-mirip. Maka kami berusaha untuk menyediakan itu, agar suasana itu mereka dapat. Sebagaimana sebuah nasihat yang pernah saya terima, bahwasanya ketika kita hari ini baik, maka kita juga harus memilih lingkungan yang baik. Agar apa? Hijrah kita selama ini, keimanan kita selama ini agar bisa terjaga. Beda ceritanya ketika kita hari ini sudah hijrah, sudah mengenal sunnah, tapi kita tidak bergabung, kita tidak bermuamalah di lingkungan yang bagus, maka lambat laun kita akan futur. Nah, kita berusaha untuk itu di sini. Jadi di sini tidak hanya sekedar mengejar materi, tidak hanya sekedar bagaimana biar omset, bagaimana biar cuan, atau bagaimana biar jualannya laku, laris manis, enggak. Tapi bagaimana kita melalui usaha ini, kita semakin dekat kepada Allah. Dari orang yang selama ini awam, nggak bisa baca Quran, alhamdulillah bisa belajar di sini sembari menjemput rezeki yang halal biiznillah. Yang pertama, proses produksinya adalah pemilihan bahan. Pemilihan bahan. Tentunya pemilihan bahan ini terkait erat dengan pemilihan supplier. Kita berusaha untuk memilih supplier-supplier yang amanah, yang mereka itu sevisi dengan kami. Tidak hanya melulu orientasi dunia, orientasi keuntungan, tapi di situ ada nilai tanggung jawab. Karena produk yang kami akan pasarkan ini adalah akan dikonsumsi oleh manusia, tentunya harus selain halal juga berkhasiat. Bismillah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Selanjutnya ketika pemilihan bahan baku itu sudah bagus, maka proses selanjutnya adalah menentukan produk apa yang akan dibuat. Produk apa yang akan diproduksi. Tentunya berdasarkan permintaan dari pelanggan atau outlet-outlet yang sudah bekerja sama dengan kami. Setelah produk apa yang akan dibuat, maka selanjutnya adalah proses produksi. Mulai dari
pasteurisasi, selanjutnya mixing, karena di sana ada mixing, pencampuran antara bahan baku utama madu dengan beberapa herbal, dan selanjutnya adalah filling, pengemasan. Dan yang terakhir setelah filling, labeling, selanjutnya adalah proses packing atau pengemasan. Setelah di packing, maka produk ini bisa dipasarkan di outlet-outlet atau distributor, agen yang selama ini sudah bekerja sama dengan At-Taifah. Tentunya di antara proses-proses ini tadi, dari mulai pemilihan bahan, pasteurisasi, filling, dan lain sebagainya, ini ada QC-QC yang kami tugaskan untuk bertanggung jawab terhadap quality control produk. Karena apa? Karena tentunya kami ingin memastikan bahwasanya produk yang kita pasarkan, produk yang sudah dilepas di pasaran ini memenuhi standar kualitas yang diminta oleh BPOM. Dan tentunya sebuah amanah besar juga yang diberikan kepada kami bahwasanya produk ini harus sudah clear dari sisi kehalalannya. Karena tidak mungkin kami memproduksi produk yang itu dikonsumsi oleh manusia sedangkan kehalalannya masih diragukan. Maka ini menjadi musibah bagi kami. Tentunya ini akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat seperti itu. Jadi kami memastikan bahwasanya produk yang sudah dipasarkan oleh agen-agen kami, dipasarkan oleh sales kami, baik itu secara online maupun offline, itu sudah memenuhi kriteria dari BPOM, dan yang kedua, sudah tersertifikasi halal. Demikian kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan terkait wawancara singkat ini. Jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Tentunya ketika kita meniatkan sebagai seorang pengusaha, niatkan itu yang paling utama hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Niatkan untuk beribadah. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, niatkan itu untuk berdakwah, untuk menyebarkan syariat Islam. Kita masuk ke situ, kita berusaha untuk mengupgrade keilmuan kita terkait hukum-hukum muamalah, terkait larangan-larangan apa yang menyebabkan muamalah kita menjadi dibenci oleh Allah, menjadi haram, maka insya Allah di situ ada keberkahan. Tapi ketika dari awal kita niatkan usaha kita hanya mengejar uang, mengejar keuntungan dunia ini, maka dunia kita tidak dapat, akhirat pun kita akan tidak dapat. Maka terakhir penutup dari kami, nasihat ini lebih layak buat kami pribadi. Agar apa? Agar kami terus konsisten, terus istiqomah untuk memberi manfaat kepada sebanyak-banyak kaum muslimin. Dan kami mohon maaf jika di dalam penyampaiannya ada kesalahan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kami. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Taifah, produsen madu dan herbal berkualitas.